Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Bagus Febriana, panggilan Brian, Prodi D4 kelas A, Notar 220210006. Izin menjelaskan dan melengkapi dalam pelaksanaan ujian akhir semester soal nomor 2 section 5.1 mencari angular velocity di SolidWorks. Baik, langsung saja kita langsung ke video tutorial berikut ini. Baik, yang pertama yang perlu kita laksanakan adalah mengklik new, kita buat part, kita oke. Untuk yang part pertama, setelah itu kita ubah satuannya yang dulunya IPS jadi mmgs. Seperti ini. Untuk milimeter kita buat non. Setelah itu kita oke. Baik, setelah itu kita lanjut ke front plane, kita sketch. Kita klik kanan, kita pilih sketch and tightest, strike slot. Setelah itu kita drag ke kanan, tarik ke atas, akan muncul gambar seperti berikut. Kita smart dimension, kita ubah menjadi ukuran 75. Setelah itu untuk ukuran lingkarnya ataupun ukuran ketebalannya kita ubah menjadi 20. Setelah itu kita exit sketch, kita masuk ke future, extrude boss atau base. Itu akan muncul seperti gambar berikut. Kita melipit plane buat ukuran 10 mm. Kita centang atau oke, dan sudah jadi. Kita save. Kita namai part yang pertama ini adalah crank ataupun ankle yang pertama. Kita masukkan dalam folder 5.1 untuk UAS kita. Baik, untuk part yang kedua sama, kita klik new. Setelah klik new, kita ambil bagian yang part. Setelah itu kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Satuan kita ubah sama seperti tadi, mmgs. Milimeter kita ubah menjadi non. Kita klik OK. Kita ke front plane, kita pilih sketch, kita klik kanan seperti tadi, buat gambar seperti tadi menggunakan strike slot. Dan untuk ukuran yang kali ini kita akan ubah ukurannya menjadi 200 untuk panjangnya, dan untuk ketebalannya ataupun volumenya kita ubah jadi menjadi 20 seperti gambar berikut ini. Setelah itu kita exit sketch. Nah, kita masukkan extruded boss untuk membuat menjadi 3D. Kita milih pit lane, kita panjangnya menjadi 20 mm. Kita checklist. Setelah itu kita klik kanan bagian atas, kita pilih sketch. Kita buat rectangle ataupun persegi panjang, memanjang dari depan 1 biji, 2 biji di belakang, sejajar dengan persegi panjang di depan. Setelah itu kita smart dimension. Dari persegi panjang depan kita tarik dari titik tengah ke paling kanan dengan ukuran 100. Setelah itu, nah untuk ukuran ini kita perpanjang terlebih dahulu ke depan. Gunanya akan mudah untuk memberikan ukuran pada smart dimensionnya. Kita nonaktifkan terlebih dahulu smart dimension seperti ini. Setelah itu kita tarik drag ke depan lagi, kita smart dimension lagi, kita ubah menjadi ukuran 10. Setelah itu untuk panjang ketebalan dari titik atas kita ubah menjadi 5. Setelah itu untuk yang persegi panjang 2 di belakang ataupun bagian titik samping kiri dan ke tengah kita ubah menjadi 90. Berlaku juga untuk persegi panjang di bawahnya. Baik, setelah itu untuk ketebalan titik atas dan titik bawah kita ubah menjadi 5 keduanya.
Baik, apabila sudah, kita ke exit sketch. Setelah itu kita masuk ke extruded cut, gunanya untuk memotong bagian yang telah kita buat tadi. Kita pilih drop all, kita centang. Baik, jadinya akan seperti ini. Apabila kita lihat dari pandangan simetrik, akan terlihat seperti engkol yang ada pada piston. Kita save as. Sebelumnya karena saya sudah buat, kita buat lagi, kita namakan slot. Saya replace. Nah, setelah itu kita buat part yang ketiga, ini namanya piston. Kita buat part seperti biasa. Kita masuk ke mode new, part. Untuk satuannya kita ubah dari edit document lines, kita buat mmgs. Seperti tadi, milimeter kita buat menjadi non. Oke, kita ke front plane, kita pilih sketch. Setelah itu kita buat line dari titik tengah ke kiri, ke atas. Sorry, ini ada yang salah, kurang sejajar. Kita buat sejajar lurus ke atas sesuai dengan garis bantu. Kita ulangi lagi. Kita front plane sketch. Setelah itu kita pilih untuk lainnya dari tengah ke kiri, atas sejajar dengan garis bantu, kiri lagi, atas, hingga membentuk huruf L. Kan tetapi yang terbalik. Apabila ini mudah dipahami, tolong bisa subscribe YouTube di bawah ini. Untuk itu kita smart dimension, kita ubah bagian atas menjadi 50. Kita ubah bagian samping kanan menjadi 20. Untuk bagian bawah, volumenya kita ubah menjadi ukuran 5. Begitu halnya pula untuk yang kiri, kita ubah menjadi 5. Baik, apabila sudah jadi seperti ini, kita ke exit sketch. Setelah itu kita ke revolved boss atau base. Kita klik bagian bawah hingga tumpul menjadi tabung seperti ini. Kita klik centang. Setelah itu kita pilih ke front plane. Kita pilih ke sketch. Ya, kita buat lingkaran lagi sesuai dengan garis tengah yang ada di sini. Kita buat lingkaran. Habis itu kita smart dimension, kita ubah ukurannya menjadi 10. Ya, seperti itu. Kita ubah menjadi dari titik paling samping, kita dari titik tengah kita ubah menjadi 10 lagi. Seperti itu. Habis itu kita exit sketch. Kita ke extrude cut untuk memotong bagian itu agar bisa ditempelkan pada slot tadi. Nah, untuk ini kita lubangi dua-duanya ke direction 1 dan 2, kita ubah dari drop all. Oke, setelah itu kita lihat hasil jadi yang apa kita buat tadi. Terus kita save, kita namakan menjadi piston. Saya replace saja karena saya udah buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita masuk ke part yang keempat. Kita masuk ke assembly. Kita sajikan 1 ke 3 part tadi. Kita klik OK. Baik, masih menunggu sampai prosesnya selesai. Kita titik garis bantu, kita pilih ke tengah bagian mata tadi seperti itu untuk membantu. Kita pilih cranknya kita asirkan ke tengah sesuai dengan titik tengah ya. Itu kita ubah satuannya menjadi MKS, milimeter kita menjadi meter, kita menjadi 1, 2, 3. Nah, setelah ini kita ke insert komponen. Kita insert 2 part yang tadi. Yang pertama tadi slot, yang kedua tadi piston. Untuk ukurannya ataupun letaknya terserah. Yang ke piston tadi, insert komponen lagi. Piston kita drag. Setelah itu kita masuk ke bagian crank 1 ini, kita floatkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian mate untuk menyatukan dari ketiga part tadi agar bisa menjadi satu bagian. Setelah itu kita masuk ke bagian crank 1, kita buka crank. Nah, untuk origin bagian atas kita satukan menjadi origin bawah, apun origin X nya kita unchecklist. Setelah itu kita centang. Untuk bagian front plane dari assembly dan front plane bagian crank kita checklist.
Kita masuk ke slot. Kita masuk ke slotnya. Untuk front plane bagian bawah kita jadikan satu dengan front plane bagian atas. Nah, setelah itu kita checklist. Kita satukan dari part crank dengan slot dengan cara mengklik bagian kanan dan bagian salah satu dari slotnya hingga menjadi satu seperti itu. Kita checklist. Setelah itu kita masuk ke bagian piston, satukan menjadi satu dengan crank. Front plane bagian bawah masukkan dengan front plane atas. Kita checklist. Setelah itu kita masuk ke top plane bagian bawah agar si pistonnya ini bisa nyatu dengan si slotnya tadi. Kita pilih top plane, kita checklist. Nah, setelah itu apabila sudah, ini akan bisa digerak-gerakkan pistonnya. Nah, seperti ini bisa digerak-gerakkan. Untuk menyatukannya agar dapat disatukan, kita klik kanan ini, klik kiri, dan klik kiri bagian piston tengah, kita checklist. Oke, setelah itu kita masuk ke crank satu lagi. Kita masuk ke crank. Untuk top plane bagian atas kita satukan jadi top plane bagian bawah. Ini gunanya agar bagian atas dan bawah ini bersatu ya. Kita checklist. Kita selesai melaksanakan mate, kita centang mate-nya, selesai. Habis itu kita hapus titik bantu bagian tengah. Kita selanjutnya akan masuk ke bagian motion study. Nah, untuk motion study kita pilih menjadi motion analysis. Setelah itu kita masuk ke bagian motor sebagai penggerak. Kalau dalam mesin itu sebagai mesinnya. Kita klik bagian crank, komponen crank tadi. Nah, kita buat menjadi arus bolak-balik. RPM nya kita ubah menjadi 2000. Siap. Setelah itu kita centang, kita ke match bagian bawah. Untuk coincident 7 kita suppress. Nah, seperti ini tadi. Setelah kita suppress, kita lanjut ke motion study properties. Motion study properties kita buat menjadi 9000 frame per second. Ini sesuaikan dengan laptop kalian masing-masing. Kita option maksimumnya kita menjadikan 0,001 sekian. Setelah itu kita ubah edit key ini, kita checklist terlebih dahulu. Kita ubah dari edit to key point-nya jadi 0,03 second seperti ini, 0,03. Apabila sudah, kita perbesar agar terlihat dari timeline bagian bawahnya ini enggak terlalu kecil. Setelah itu kita ubah menjadikan 3 second jadi mode playback loop. Setelah itu kita sudut pandangnya kita ubah bagian front agar terlihat cara kecil-kecilnya. Kita play, calculate, dan hasilnya akan naik turun ke bawah seperti halnya sistem kinerja pada piston. Baik, setelah selesai kita ulangi lagi. Nah, hasilnya apabila terjadi bolak-balik akan seperti ini. Ini berfungsi apabila dalam mesin ini akan membuat pembakaran yang dimana bensin dan udara ini akan diledakkan dalam block cylinder. Setelah itu kita akan masuk ke bagian angular velocity, move time bar kita ubah jadi 0,02667. Kita centang. Setelah itu kita masuk ke result. Setelah itu kita pilih displacement, habis itu angular velocity, Z komponen, dan kita klik komponen bagian slot tadi. Nah, seperti ini. Lalu ke checklist akan masuk grafik yang grafiknya dari tengah turun ke bawah ke naik lagi dan berulang-ulang. Bila kita play akan muncul seperti ini. Baik, setelah semuanya kita tahu, saatnya kita ekspor CSV nya. Nanti akan muncul dalam tampilan Excel yang dapat kita buka ya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.